Mitratel. Video kali ini saya akan membahas lebih ke request dari subscriber yang menanyakan Mitratel bagaimana, apakah cocok untuk long term. Nah, ini akan saya bahas di video kali ini. Aslinya sudah rilis laporan keuangannya tapi tidak se-wow itu, ya mengalami kenaikan sih. Tapi seperti apa ya, kita simak video ini sampai selesai tentang Mitratel. Apakah cocok untuk jangka panjang? Check this out. Oke, kali ini teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa bikin akun Mirai Aset lewat belajar investasi saham, cukup deposit dengan 1 juta rupiah. Caranya gimana? Linknya ada di deskripsi. Saya take video ini tanggal 11 Agustus tapi kemungkinan akan rilis baru hari Senin ya. Tentang Mitratel, kondisinya sekarang saya take break setelah Jumatan itu di harga 710. PI-nya berada di 29. Wow, PBV-nya berada di angka 1,79. Oke, secara sekilas net profitnya 25%, gross profitnya 46, jadi oke ya kalau dari sini. Pendapatannya naik ya kuartal 1, kuartal 2 dibandingkan tahun lalu mengalami kenaikan gitu. Tapi apakah menarik Mitratel untuk dibuat long term? Nah, ini akan saya bahas. Terus dia profilnya ya. Profil perusahaan Mitratel ini anak perusahaan dari Telkom ya. Kita tahu Telkom punya 71% saham di Mitratel. Terus mereka baru IPO 2021, belum ada 2 tahun berarti harganya 800 dengan IPO amount 18 triliun. Gede banget termasuk waktu saat itu. Oke, kita ulas saja. Kita ulas Mitratel ini. Mereka rilis laporan keuangan 27 Juli ya. Kita bahas Mitratel laporan keuangannya. Anak perusahaan Telkom ya, termasuk BUMN lah. Bisa dikatakan ya anak. Kasnya di tengah tahun ini turun sangat drastis dari 6,3 ini dalam triliun. Oke. Ya juta miliar ya. 6,3 triliun jadi 3,8 triliun. Jadi turunnya sangatlah dalam ya. Kita lihat hutangnya, pinjaman jangka pendek ini ada 2,2 T. Lalu pinjaman jangka panjang ini ada 2, ini kayaknya ini berbunga nih. Kita lari ke note 20. Note 20, nah ini pinjaman. Oke, ini ada ya ini pada BNI bunganya 7%, Mandiri dan kawan-kawan. Jadi berbunga ya, benar. Pinjaman ini pinjaman yang berbunga. Jadi totalnya 2,2 tambah 2,2 jadi 4,4 triliun untuk jangka pendek. 4,4 dibayar dengan kas doang 3,8 masih kurang ya, masih kurang. Dan jangka panjang ada 11 triliun. Wow, gede banget nih, 11 triliun tuh, gede banget. Dengan ekuitas mereka yang saldo laba belum digunakan penggunaannya 1,3. Wah, kecil banget ya. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya kecil 1,3 T doang. Tetapi modal yang di store ini gede, 19 triliun ya. Dan sebagai catatan ya, ekuitas mereka mengalami penurunan ya. Sebelumnya akhir tahun tuh 33,8 T, sekarang hanya 33. Jadi turun 800 miliar sendiri ya. Banyak banget ya penurunannya. Kita lihat di arus kasnya. Arus kas pendanaan mereka ada pembayaran tidak ada yang signifikan aslinya. Oh, ini ada pembayaran pinjaman jangka pendek 3,3 T. Oke. Terus pembayaran dividen kas, oke. Ya. Ya kemarin kayaknya dia bagi dividen ya. Lihat. Oke, berdasarkan laba kemarin mereka rajin bagi dividen 21. Oke, naik. Kalau saya ya, menurut saya ya dalam jangka pendek kalau ada beban atau hutang berbunga yang gede, lebih baik saya concern ke situ aja sih daripada bagi dividen. Hanya untuk memberikan rasa trust lah. At least kalau mau bagi dividen misal awalnya biasanya DPR-nya dividen payout ratio-nya misal biasanya 50%. Oke, dikurangi 30%, nggak apa-apa. Tapi ada sekian yang tetap dialokasikan untuk pembayaran hutang. Itu menurut saya. Tapi itu kebijakan dari perseroan masing-masing sih. Itu aja sih. Oke, kita lihat ya pendapatannya ini naik 4,1, sebelumnya 3,7 gitu.
Terus kita lihat ya pendapatannya Note 27 untuk Mitratel terlalu panjang. Oke, ini Note 427 pendapatan pihak berelasi Telkom sendiri, 2,3 sendiri sudah. Penyewaan sewa paling banyak Telkom. Oke. Pendapatan jasa konstruksi paling banyak Telkom. Nomor 2 juga telekomunikasi seluler Telkom lagi. Pendapatan jasa dan sewa listrik Telkom lagi. Pendapatan jasa dan perencanaan pendirian menara telekomunikasi sebelumnya ada, sekarang nggak ada, Telkom. Jadi so far nih income-nya dari induknya semua ya. Nah, bahkan ini kita kalau lihat ya persentase total pendapatan ya. Telkom itu mendapat bisa dikatakan 57%-nya sendiri pendapatan atau omset dari si Mitratel itu dari Telkom, 19% Indosat, XL 8%. Oke. Itu sih jadi so far ya balik Telkom lagi gitu. Oke, itu terus ada lagi yang enggak ya. Yang paling signifikan apa ya? Nggak ada yang wow. Berjalan dengan semestinya, oke aja, mengalami kenaikan tapi tidak signifikan. Jadi ya seperti itu gitu. Kalau kita lihat 1022 241 kenaikannya berapa sih di kuartal kedua tahun ini ya dibandingkan tahun lalu gitu. 891 544 14% ya dua digit sih, masih normal gitu. Kondisi sekarang PI-nya 29, PBV-nya 1,79, ada hutang berbunga di jangka panjang 11 triliun, itu yang PR sih. Saldo labanya cuma 1 triliun. Tapi mereka punya alokasi tadi ya, modal di store 19 triliun, gede juga itu. Hal yang bisa saya simpulkan dari Mitratel adalah satu, mereka masih terlalu tergantung dengan induknya. Kalau kita lihat tadi pendapatannya setengahnya sendiri lebih bahkan itu dari Telkom loh. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau Telkomnya sudah bisa dikatakan ya tidak mengambil itu. Tapi nah ini Mitratel untungnya kan punya bisa dikatakan induknya sangatlah bagus lah ya gitu. Tantangannya adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan income yang lebih dibandingkan lewat jalur induknya. Itu aja sih. Dan yang kedua juga ini BUMN pasti, apalagi bisa dikatakan hulu ke hilir lah ya, dari Telkom terus ke anaknya dan lain-lain. Ini akan tetap sustain, akan tetapi untuk harga sekarang PI-nya tadi lumayan besar, PBV-nya juga gede lah ya menurut saya. Jadi harga sekarang terlalu mahal gitu, terlalu mahal, dan mungkin harganya akan stuck di kisaran 600 sampai 800 itu mungkin aja gitu. Kalau dengan kondisi sekarang tidak ada laba yang bombastis karena memang dari pendapatannya. Nah ini ya akan diangkat range 600 sampai 800 itu make sense sih. 650 sampai 800 make sense sih untuk si Mitratel itu sendiri. Cuman catatannya yaitu tadi hutang berbunganya yang jangka panjang terutama 11 triliun, gede juga itu. Gede sih, itu bisa menjadi hal yang kurang oke sih. Kalau menurut saya tadi terlalu kemahalan, dan saya nggak suka dengan model bukan bisnis sih, perusahaan seperti inilah ya. Kurang bisa lebih labanya kurang boom gitulah. Dan juga dari segi bisnisnya terlalu itu aja sih. Tapi dengan harga sekarang, dengan kalau bandingannya dengan harga ya, harganya sama 700 untuk jangka panjang, saya akan mengatakan mending Bank Jatim aja sih, dividennya juga gede gitu sih ya. Kalau menurut saya seperti itu, patokannya harga ya, harga per lotnya ya, itu sih mungkin. Tapi kalau untuk jangka panjang ya enaknya ini yang menguasai telekomunikasi sih, hulu ke hilir sih, BUMN ya, dan dia menara juga. Itu aja sih poin utamanya itu sih yang bisa Mitratel pegang. Tuh mungkin PR-nya ya utang jangka panjang. Oke, mungkin itu view saya tentang Mitratel, semoga bermanfaat. Jika ada view yang lain atau berbeda boleh tulis di kolom komentar. Oke, see you on the next video, bye bye.